Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanita Wulandara, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan. Saya merupakan dosen tetap di program studi Sarjana Terapan Kebidanan, jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Bagi saya, menjadi dosen bukan sekedar menyampaikan materi di ruang kelas, tetapi merupakan sebuah amanah untuk memfasilitasi mahasiswa agar berkembang menjadi tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan yang aman serta berpusat pada perempuan. Saya meyakini setiap proses pembelajaran yang dirancang dengan baik akan membentuk cara berpikir, sikap, dan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi berbagai situasi klinis di masa depan. Sebagai dosen kebidanan, saya menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang bidan dapat berdampak langsung pada keselamatan ibu dan bayinya. Oleh karena itu, pembelajaran yang saya laksanakan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan clinical reasoning, keterampilan klinis, komunikasi efektif, kolaborasi interprofesional, empati, dan profesionalisme sesuai standar praktik kebidanan. Setiap pembelajaran saya rancang secara sistematis, mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang kemudian dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub-CPMK. Dengan demikian, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, media, metode, dan asesmen saling terintegrasi untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan prinsip outcome-based education. Mata kuliah yang akan saya tampilkan adalah asuhan kebidanan kegawat daruratan dan deteksi dini maternal neonatal. Mata kuliah ini dirancang dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali kegiatan pembelajaran serta 2 kali evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setiap pertemuan disusun dengan bertahap agar mahasiswa mampu memperoleh pengalaman belajar yang sistematis, mulai dari penguasaan konsep, dasar, pengembangan kemampuan berpikir klinis, keterampilan praktik, hingga pengambilan keputusan dalam penanganan kegawat daruratan baik maternal maupun neonatal. Mata kuliah ini mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, yaitu kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif sesuai standar profesi, menerapkan prinsip patient safety, melakukan deteksi dini komplikasi, penanganan awal kegawat daruratan, konsultasi, kolaborasi dan rujukan, serta memberikan komunikasi, edukasi, dan konseling yang efektif kepada perempuan dan keluarganya. Pada pertemuan yang akan saya tampilkan, CPMK yang menjadi fokus adalah agar mahasiswa mampu mengidentifikasi kasus kegawat daruratan pada persalinan kelas 1, 2, 3, dan 4, melakukan penilaian awal menggunakan pendekatan ABCDE, menentukan tata laksana awal sesuai kewenangan bidan, melakukan stabilisasi pasien, menentukan kebutuhan konsultasi, kolaborasi, dan rujukan dengan menggunakan komunikasi SBAR, serta mendokumentasikan asuhan kebidanan secara sistematis sesuai dengan standar pelayanan. Untuk mencapai kompetensi tersebut, saya menerapkan pembelajaran berbasis outcome-based education yang mengintegrasikan konsep DIA, yaitu Deep Learning, Interactive Learning, dan Assessment. Melalui Deep Learning, mahasiswa saya dorong untuk tidak hanya menghafal algoritma penata laksanaan kegawat daruratan, tetapi harapannya mahasiswa mampu memahami dasar ilmiah di balik setiap tindakan, sehingga mampu melakukan analisis dan mengambil keputusan klinis berdasarkan kondisi pasien. Selanjutnya, interactive learning saya implementasikan melalui diskusi berbagai kasus, simulasi keterampilan klinik, praktek laboratorium, presentasi kelompok, refleksi, serta memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti Edlink, PowerPoint interaktif, Mentimeter, Kahoot, sehingga mahasiswa berperan aktif dalam membangun pengetahuan dan belajar secara kolaboratif. Sementara itu, asesmen saya laksanakan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui pertanyaan pemantik,
diskusi kasus, presentasi kelompok, dan kuis menggunakan Kahoot, observasi praktik keterampilan, refleksi pembelajaran, serta pemberian umpan balik yang konstruktif agar mahasiswa mengetahui capaian belajarnya dan dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Adapun untuk asesmen sumatif, saya lakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta OSCE atau Objective Structure Clinical Examination, dan juga penilaian unjuk kerja untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa secara komprehensif pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap profesional. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan implementasi pembelajaran dengan topik identifikasi tata laksana awal dan proses rujukan kasus kegawat daruratan pada persalinan, baik kala 1, 2, 3, dan 4 yang berpusat pada perempuan. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu mengidentifikasi dan menangani kasus kegawat daruratan obstetri sesuai dengan standar profesi, tetapi juga mampu berpikir kritis, mengambil keputusan secara cepat dan tepat, berkomunikasi secara efektif, serta memberikan pelayanan kebidanan yang aman, bermutu, dan berpusat pada perempuan. Selanjutnya, saya akan memulai proses pembelajaran bersama mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, senang sekali ya bertemu kembali di siang hari ini walaupun cuacanya sangat terik, tapi mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini bersama saya kita akan melanjutkan mata kuliah asuhan kebidanan, kegawat daruratan, dan deteksi dini maternal neonatal. Tidak terasa sudah memasuki pekan ke-7. Artinya sudah setengah jalan dan minggu lalu kalian sudah melaksanakan ujian tengah semester. Nah, Ibu mau tahu dulu gimana hasilnya kemarin pada saat UTS? Luar biasa. Bisa menjawab semuanya. Alhamdulillah, bagus. Ya, mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini dan selanjutnya kalian pun bisa mengikuti dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang sangat penting, yaitu mengenai identifikasi, tata laksana, dan juga proses rujukan untuk kasus kegawat daruratan di persalinan. Setelah minggu lalu, pertemuan sebelumnya ya, kalian belajar tentang kegawat daruratan di kehamilan. Masih ingat kegawat daruratan kehamilan apa saja? Abortus, KET, apalagi? Mola hidatidosa, apalagi? Itu masuk di kegawat daruratan hamil muda. Lalu bagaimana dengan hamil lanjut? Ada apa saja? Plasenta previa, kemudian selain plasenta previa ada lagi? Apa kira-kira? Temennya plasenta previa, kalau misalnya solusio plasenta, ya. Dan masih banyak kegawat daruratan yang lain. Ini hadir semuanya ya, kalau saya lihat hadir semua ya. Baik, mudah-mudahan setelah pembelajaran hari ini, harapannya kita semua nanti bisa mengidentifikasi kegawat daruratan persalinan. Apa saja kegawat daruratan persalinan, kemudian kalian juga bisa menentukan prioritas untuk tata laksana awal seperti apa, kemudian kalian bisa melakukan stabilisasi pasien dan juga menentukan kebutuhan kolaborasi dan rujukan. Dan jangan lupa semua proses ini kalian kaitkan dengan keunggulan di Poltekkes yaitu Women Center Care ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kita brainstorming dulu. Sudah terlihat di layar, ada barcode untuk Mentimeter, silakan kalian scan, kemudian kalian tuliskan apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata kegawat daruratan persalinan. Oke? Baik, kita lihat. Sudah ada yang menjawab?
Mendengar kata kegawat daruratan persalinan, ada yang mengatakan plasenta previa, kondisi darurat, mengancam nyawa. Oke, ingat, kegawat daruratan persalinan. Plasenta previa juga bisa mengancam ya di persalinan. Kalau misalnya ibunya tidak tahu ternyata pada saat hamil dia mengalami plasenta previa kemudian masuk ke kondisi persalinan. Apa kira-kira kegawat daruratan yang mengancam nyawa pada kondisi tersebut? Pada plasenta previa apa yang bisa terjadi? Perdarahan hebat, betul. Dan ini merupakan kondisi yang mengancam nyawa, setuju ya, kondisi gawat darurat, kondisi yang mengancam. Kemudian atonia uteri, ya betul, atonia uteri merupakan salah satu penyebab perdarahan yang cukup tinggi di persalinan dan pasca salin. Oleh karena itu, melihat dari jawaban-jawaban kalian, Ibu senang ya, artinya kita sudah memiliki pemahaman awal mengenai apa saja kegawat daruratan persalinan. Dan kita akan belajar lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai kegawat daruratan persalinan. Oke, sekarang saya ingin kita masuk ke kasus. Silahkan kalian buat 2 kelompok. Bisa kelompok 1 yang di depan, kemudian kelompok 2 yang di belakang. Kemudian lihat di layar, di sini ada kasus seorang ibu usia 32 tahun, ibunya melahirkan spontan, plasentanya lahir lengkap, tetapi ada perdarahan, kurang lebih 700 mili, uterusnya lembek, tekanan darahnya 80/50 dan kesadarannya mulai menurun. Silakan kalian diskusikan. Yang didiskusikan adalah apa diagnosa di kasus ini, kemudian apa tata laksana awal atau tindakan awal yang dilakukan pada kasus tersebut, dan apa yang dilakukan sebelum rujukan diberikan ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi, untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama dan mungkin kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Waktu diskusi sudah berakhir. Silakan waktunya kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya bisa ditulis di depan untuk kemudian dipresentasikan. Kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan? Oke, kelompok 2 ya. Sylvia, silakan. Baik ya teman-teman, kan tadi sudah dikasih ya soal kasus yang ada di sini, yang ada di depan ya. Itu tuh apa sih kasus atau diagnosis dari kasus tersebut, yaitu atonia uteri. Oke, baik. Atonia uteri dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Setuju atau ada diagnosis lain? Setuju. Mari kita dengarkan untuk tata laksananya. Silakan. Baik, untuk tata laksanaannya, tata laksana atonia uteri sudah saya tulis ya tadi. Yang pertama itu ask for help. Kita itu meminta bantuan kepada teman sejawat kita. Jangan melakukannya sendiri ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada ABC. Apa sih ABC itu? Yaitu airway, breathing, dan circulation. Kita tuh pastikan nih airway-nya harus stabil, terus breathing-nya harus tidak ada gangguan, dan sirkulasinya juga tidak ada gangguan. Itu dengan cara pemasangan oksigen, infus, dan uterotonika. Lalu selanjutnya itu jika tidak berhasil maka kita melakukan KBI, yaitu kompresi bimanual interna ya. Itu kita melakukannya selama 5 menit. Nah jika berhasil KBI tersebut, jadi si uterusnya tuh jadi tidak lembek lagi ya, kita tuh melakukan tambahan selama 2 menit KBI-nya. Akan tetapi jika KBI tidak berhasil, maka kita akan melakukan persiapan rujukan, yaitu dengan kondom kateter. Baik, tadi kita sudah dengarkan Sylvia menjelaskan mengenai tata laksana yang sudah dilaksanakan. Menurut kalian, apakah ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan dari tata laksana yang harus dilakukan untuk tindakan atonia uteri? Mungkin dari kelompok 1 silakan. Ini sebelum KBI itu harusnya ada inform konsen terlebih dahulu. Iya, betul. Jangan lupa melakukan inform konsen. Itu merupakan bagian dari women center care. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang harus diperhatikan sebelum melakukan KBI?
Betul, mengosongkan kandung kemih itu juga penting. Karena kalau kandung kemihnya penuh akan sangat tidak nyaman bagi ibu saat kita melakukan KBI. Jadi apa yang harus dilakukan kalau kandung kemihnya penuh? Kateterisasi. Baik. Dari jawaban-jawaban ini saya simpulkan bahwa kalian sudah memahami ya untuk langkah-langkah atonia uteri. Silakan Sylvia boleh duduk kembali. Aplaus untuk kita semua ya. Baik, kita akan lanjutkan. Dari tata laksana yang tadi, kalian jangan lupa, bukan hanya tata laksana yang penting, tetapi woman center care juga penting. Di balik kegawat daruratan yang kalian tangani, ada seorang ibu yang cemas, yang ketakutan, ada keluarga yang kebingungan, dan itu membutuhkan empati dari kalian, membutuhkan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, sebagai seorang bidan, kalian harus punya skill komunikasi, kemudian bisa berempati. Kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk menenangkan ibu dalam situasi seperti ini? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Oke, bagaimana kedengarannya? Enak kan? Iya, jadi komunikasi yang baik itu merupakan kunci untuk ketenangan dari seorang ibu. Ada yang masih ingat dengan SBAR? Kalian sudah belajar SBAR? Oke, apa itu S? Situation. B-nya background, A-nya assessment, R-nya recommendation. Silakan, siapa yang mau membacakan salah satu contoh SBAR di depan? Saya Bu. Ya, silakan. Dokter, saya bidan X. Pasien Y usia 32 tahun mengalami atonia uteri hiposalin dengan pendarahan 700 ml. Plasenta lahir lengkap 15 menit, lalu shock hipovolemik mulai terjadi, tekanan darahnya 80/50. Mohon instruksi cairan dan kesediaan penerima rujukan segera. Oke, terima kasih Lia. Nah, dari yang sudah Lia sampaikan, yang menjadi S atau situation itu apa di sini? Identitas. Identitas diri kita menyampaikan, dokter, saya bidan Lia misalnya. Kemudian identitas pasiennya juga. Ada seorang pasien, katakan namanya siapa? Misalnya pasien Y, usia 32 tahun. Apa yang dialami? Mengalami atonia uteri. Jelaskan kondisinya, perdarahannya 700 ml. Nah, itu adalah situasi terkini. Lalu untuk background atau riwayat klinisnya, kita sampaikan pemeriksaan yang sudah dilakukan. Di sini backgroundnya apa saja yang sudah kita lakukan? Kita sudah melahirkan plasenta. Plasenta lahir lengkap 15 menit yang lalu, gitu ya. Kemudian tekanan darahnya juga disampaikan 80/50. Nah, dari data tersebut, A-nya, asesmennya disampaikan di sini. Dia mengatakan bahwa shock hipovolemik sudah terjadi. Ini untuk yang atoni. Nah, recommendation-nya kita bisa tanyakan, mohon instruksi cairannya apa dan kesediaan menerima rujukan segera. Itu adalah bagian dari recommendation. Sampai di sini bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, nah waktunya kita mengecek ya. Let's check your understanding. Mari kita cek bersama-sama atau mengevaluasi pembelajaran kita hari ini sejauh mana. Kalian bisa join di Kahoot atau bisa di scan barcode-nya lewat handphone masing-masing. Kita mulai bermain ya untuk evaluasi hari ini. Oke, semuanya sudah masuk di Kahoot ya. Kita akan mulai. Lihat ini untuk soalnya. Ibu bersalin 10 menit yang lalu, terjadi perdarahan. Uterus teraba lembek. Diagnosis yang paling mungkin adalah... Oke, 9 orang sudah menjawab, 1 orang lagi. Wow, ini semuanya sudah bisa menjawab ya, jadi sudah paham. Kita akan lanjut.
Nah, kita lihat siapa yang paling cepat. Nah, untuk yang selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh bidan kalau menghadapi kegawat daruratan obstetri? Silakan dijawab. Oke, cepat juga menjawabnya. Nah, di sini masih ada yang menjawab memasang infus setelah diagnosis pasti. Namun memasang infus itu adalah langkah lanjutan ya. Ada langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memasang infus. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah melakukan primary assessment. Kita lihat dari yang sudah menjawab benar di sini ada Talita dan Lia yang berada di ranking 2 dan 1. Dan yang menjawab paling banyak, ini ada 9 jawaban yang benar. Tadi bisa dilihat. Wah, ini ada mahasiswa yang menjawab semuanya benar. Selamat ya. Baik, tadi kita sudah bermain ya. Kita sudah mengevaluasi kemampuan masing-masing. Dan saya senang dengan hasilnya, hampir semua bisa menjawab soal-soal dengan benar. Walaupun ada beberapa hal yang masih bingung mengenai perbedaan antara atonia dengan retensio placenta. Kalian bisa belajar di rumah, dan nanti di pertemuan selanjutnya minggu depan akan kita bahas lebih dalam lagi. Sekalian kita akan praktek mengenai kegawat daruratan di persalinan. Ada atonia uteri, ada retensio placenta, kemudian juga ada distosia bahu dan lain-lain. Oke, saya ingin kita refleksi dulu untuk satu hal yang kalian pelajari hari ini. Silakan kalian sampaikan lewat Mentimeter. Apa satu hal baru yang kalian pelajari hari ini? Baik, kita sudah dapat jawaban dari beberapa mahasiswa. Di sini kita bacakan satu persatu ya. Ada yang mengatakan hal baru yang dipelajari minggu ini atau hari ini adalah mengetahui macam-macam kegawat daruratan yang ada di persalinan. Kemudian ada juga yang mengetahui apa itu atonia uteri dan penata laksanaannya apa. Ada yang lebih paham tentang penanganan kegawat daruratan seperti apa, mengetahui tindakan yang dilakukan. Hasil pembelajaran hari ini jadi tahu apa itu atonia uteri, bagaimana tata laksananya dan tindakan pada atonia uteri, mengetahui lebih dalam bagaimana penata laksanaan perdarahan pada persalinan. Oke, dari jawaban-jawaban yang sudah kalian sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Dan kita akan praktekkan apa yang sudah kita dapatkan teori di hari ini di minggu depan. Terima kasih atas responnya. Kita sekarang closing ya untuk kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan Sylvia. Kesimpulannya kita kan tadi bareng teman-teman ya udah belajar mengenai tentang kegawat daruratan, penanganan kegawat daruratan juga, ada atonia uteri dan lain-lain. Lalu bagaimana sih, saya pribadi ya Ibu, bagaimana sih cara tata laksana tentang penanganan atonia uteri serta apa saja gitu Ibu untuk penanganan kegawat daruratan. Ya, terima kasih banyak Sylvia. Hebat ya, luar biasa sekali ya. Kalian aktif, kalian partisipasinya juga luar biasa. Satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa ketepatan waktu untuk kalian mengenali diagnosis, ketepatan waktu, dan juga ketepatan dalam melakukan tata laksana, itu akan sangat penting dalam menyelamatkan ibu. Ada quote, the best emergency management begins with early recognition, timely action, effective teamwork, and compassionate woman-centered care. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti bisa menjadi bidan yang compassionate, bidan yang efektif dalam bekerja, dan juga menggunakan waktu dengan baik. Terima kasih untuk pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya minggu depan untuk praktikum sesi kegawat daruratan di persalinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian implementasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi.
Semoga upaya yang saya lakukan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan lulusan bidani yang profesional, unggul, berkarakter, dan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di masa kini maupun masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.